Saya halo cuy, Nabil sini dan balik lagi ke channel YouTube Automotive Drag, channelnya Pecandu Otomotif. Jadi perkenalkan dulu, gue sebelumnya belum pernah mengenalkan ini motor. Motor ini namanya Genki. Genki itu dari bahasa Jepang yang artinya semangat. Jadi motor ini adalah penyemangat gua dalam menjalani aktivitas gua. Jadi daily gua pakai motor ini, kemana-mana gua pakai motor ini. Motor ini udah ngasih semangat gua buat menjalani aktivitas gua. Dan di konten kali ini gua mau ngebahas part modifikasi apa aja yang sudah terpasang di Genki, guys. Oh ya, di konten sebelumnya gua ngebahas kelebihan dan kekurangan di motor PCX 160 gua. Jadi sebenarnya masih ada 2 kekurangan lagi yang belum gua bahas di konten sebelumnya, dan kebetulan 2 kekurangan itu sudah gua modifikasi juga, guys. Jadi sekalian kita bahas modifikasi apa aja yang gua lakukan di motor PCX 160 gua ini. Kalau teman-teman tertarik sama part-part modifikasi yang gua pasang di PCX 160 gua ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi karena link produknya semua gua masukin di kolom deskripsi, guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. So langsung aja kita ke kontennya. Oke, kekurangan yang pertama yaitu gua kurang suka sama bentuk pelek bawaan dari PCX 160. Jadi bentuknya itu agak kurang srek aja gitu. Dan pelek PCX 160 itu ukuran diameternya depan dan belakang itu berbeda. Jadi yang depan itu ring 14, yang belakang itu ring 13. Nah, ring 13 itu di Bogor buat nyari bannya itu susah. Jadi peleknya ini gue ganti ke pelek PCX 150, pelek PCX 1 generasi sebelum PCX 160 ini. Kenapa gue ganti ke pelek PCX 150 ini? Karena gue suka sama bentuk dari pelek PCX 150 ini. Bentuknya itu seperti baling-baling kipas, jadi menambah kesan elegan dan juga sporty. Jadi bukan cuman elegan tapi juga tambah sporty. Dan modifikasi peleknya itu nggak cuma diganti peleknya aja, tapi pelek PCX 150 ini gua lunturin, guys, warnanya. Jadi peleknya aslinya ini warna hitam, terus gua remover. Jadi warna asli dari pelek PCX 150 ini kalau misalnya dilunturin seperti ini, guys. Dan gua suka sama bibir peleknya nih ya, jadi warnanya seperti chrome. Ini kalau misalnya dipoles makin kilap lagi nih, makin bersih, makin clean. Jadi gua suka sama bentuk dan warna pelek dari PCX 150, guys, kalau misalnya udah di remover. Oke, kekurangan kedua yaitu engine mounting motor PCX 160 itu pindah ke atas. Jadi motor-motor Matic sebelumnya itu engine mountingnya itu ada di bawah. Nah sekarang engine mountingnya itu pindah ke atas. PCX 160, ADV 160 dan Vario 160 itu engine mountingnya pindah ke atas, sehingga itu menyebabkan crankcase itu terlalu terbuka. Kalau misalnya crankcase itu terlalu terbuka, takutnya nanti kalau misalnya dibawa ke medan yang sangat ekstrim, ketemu jalan berbatu yang besar, dan batu itu membentur crankcase-nya, itu bisa menyebabkan crankcase pecah. Maka dari itu gue pasang cover engine di motor gue ini supaya ketika melewati medan yang sangat ekstrim, batu itu tidak langsung membentur ke bagian crankcase motor ini, guys. Bentuknya seperti ini. Nah ini, guys, cover engine yang gue pasang di bagian bawah karena engine mounting PCX 160 ini pindah ke atas. Jadi ini nggak ke cover, guys, bagian crankcase nya. Maka dari itu gua pasang cover engine ini supaya kalau misalnya gua ngelewatin medan yang ekstrim, ketemu batu yang besar, itu nggak langsung ngebentur bagian mesin, guys. Jadi menghindari crankcase pecah. Nah seperti ini, guys, bentuknya. Jadi bagian engine itu terlindungi. Dan ini juga PNP ya, guys ya. Bahkan kalau gua boleh saranin, lu langsung pasang cover engine seperti ini, guys, supaya menghindari crankcase pecah. Soalnya crankcase kalau udah pecah susah banget nih benerinnya.
Oke, modifikasi yang ketiga yaitu gua ganti lampu bawaan PCX 160 gua ini pakai lampu D2 laser, guys. Jadi karena lampu bawaan PCX 160 ini outputnya kurang terang menurut gua ganti lampunya menjadi lampu D2 laser. Jadi lampu D2 laser ini cukup terang ya menurut gua, dan warnanya bukan cuman putih. Karena lampu D2 laser gua ini yaitu kuning dan putih. Kuning untuk lampu dekat, putih untuk lampu jauh. Dan lampu ini juga bisa mecah kabut, guys, karena warna kuning. Jadi kalau misalnya gua melewati jalanan berkabut, gua masih bisa ngelihat jalanan. Kalau misalnya putih doang kan nggak bisa ya, guys ya. Jadi lampu ini lumayan bisa ngebantu gua kalau misalnya gua ngelewatin jalan yang berkabut. Dan nggak lupa juga gue pasang lampu sen custom di motor ini, karena lampu sen bawaan PCX 160 ini nyatu sepaket sama lampu utamanya. Jadi kalau misalnya gue copot itu kecopot semua. Makanya gue pasang lampu sen custom modelan klasik di motor PCX 160 gue ini, supaya di bagian depan ini tetap ada lampu sennya, guys. Modifikasi yang keempat yaitu pemasangan bracket box. Oke, jadi di sini gua masang bracket box ya, guys ya. Jadi gua pasang bracket box ini karena kalau misalnya gua perjalanan jauh dan gua harus nginep gitu ya kan, gua harus bawa tas yang isinya pakaian, alat-alat elektronik dan lain sebagainya yang mendukung perjalanan gua taruhnya di sini, guys. Karena kalau misalnya gua naruh barang elektronik di dalam jok ini berbahaya, guys. Karena kalau misalnya motor ini perjalanan jauh, bagian bagasinya itu panas. Jadi bagasi ini nggak aman buat naruh barang elektronik seperti power bank dan lain sebagainya yang ada baterai-baterainya. Karena takutnya kalau panas nanti bisa meledak. Makanya gua ikat di sini, guys. Selain itu, fungsi bracket box ini juga sebagai sandaran penumpang, guys. Kalau misalnya lu bonceng orang, nah bisa kita lihat ini posisinya lebih tinggi dibandingkan jok ya, guys ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai sandaran ketika lu kalau misalnya pemotornya kebut-kebutan, apalagi kebut-kebutannya tuh ngedadak gitu ya. Jadi ini bisa sebagai buat sandaran supaya penumpang lu itu nggak ketarik ke belakang. Ini lumayan nyaman, guys. Dan kenapa gua pilih bracket box yang tipis seperti ini? Jadi dari look itu simple ya, guys ya, nggak terlalu tebal. Biasanya kan suka ada bracket box yang tebal gitu. Jadi gua pilih yang tipis karena ini looknya simple ya. Selain itu bentuknya jadi kayak sayap di mobil sport. Dan ini looknya kalau misalnya dari belakang, guys. Nah seperti itu, ganteng kan? Jadi seperti sayap di mobil sport Lamborghini. Modifikasi yang kelima yaitu saklar lampu. Oke, jadi gua modifikasi saklar lampu ini, guys, karena gua dulu sebelum lampu ini gua copot, gua pengen lampu utama gua tuh bisa mati, makanya gua pasang saklar lampu ini, guys. Nah, saklar lampu ini sebenarnya bagian pinggir-pinggir ini nih, yang warna putih ini, itu bisa nyala. Cuman karena lampunya lagi gua copot, makanya lampu ini lagi nggak bisa fungsi, guys. Jadi nggak bisa gua tunjukin ketika saklar lampu ini nyala. Lampunya itu warna biru, guys, cakep banget. Jadi kayak ada ambience light-nya di bagian pinggir-pinggir sini, guys, sama yang kiri juga tuh. Ada bagian pinggir-pinggir warna putih ini. Nah, pinggir-pinggirannya ini bisa nyala. Dan nyalanya itu warna biru, guys. Jadi cakep banget. Modifikasi yang keenam yaitu klakson. Jadi karena klakson bawaan PCX itu culun ya, guys ya, suaranya kurang berwibawa, makanya gua ganti klakson motor PCX 160 gua ini pakai klakson kapal, guys. Jadi klakson kapal ini suaranya kenceng banget ya, guys ya. Terus sama bel sepeda ini, guys. Jadi buat kalau misalnya gue masuk gang, gue pakai bel sepeda ini, guys. Nah, biar nggak pakai klakson kapal gue, biar nggak ngagetin. Suaranya seperti ini.
seperti itu guys. Lucu nih, pas modifikasi terlucu di PCX 160 gua di Genki. Modifikasi yang ketujuh yaitu knalpot. Oke guys, jadi knalpot motor PCX 160 gua ini itu udah gua ganti pakai knalpot racing guys, pakai mereknya Daeng ya guys ya. Nah, karakter knalpot ini kalau misalnya idle itu adem, dan kalau misalnya digas itu suaranya baru keluar guys. Kita cek sound. Nah, seperti ini suara idlenya, dan kalau misalnya digas seperti ini. Nah, seperti itu guys suara dari knalpot racing merek Daeng ini. Dan knalpot racing merek Daeng ini bagus ya guys ya menurut gua, karena cover knalpot bawaan PCX 160 itu bisa dipasang di knalpot ini. Jadi kalau misalnya gua lagi cornering gitu ya, corneringnya miring banget, knalpot gua ini masih bisa terlindungi pakai cover knalpot ini guys. Jadi cover knalpot bawaan PCX 160 ini bisa dipasang di knalpot Daeng ini guys. Jadi bagus banget ini knalpotnya. Modifikasi yang ke-8 yaitu pemasangan spion blind spot. Oke guys, jadi karena gua di konten sebelumnya mengeluhkan kalau spion PCX 160 ini kurang cembung sehingga pandangan kita ke belakang itu kurang luas, maka dari itu gua pasang spion blind spot ini guys. Dan gua pasangnya di bagian dalam spion guys, bukan di bagian luar. Biasanya orang-orang tuh pasangnya di bagian luar sini. Kenapa gua pasang di bagian dalam? Karena semakin keluar bagian spion itu fungsinya semakin besar. Jadi spion bagian dalam ini pandangannya masih yang deket-deket sama motor kita. Bahkan biasanya itu motor kita masih kelihatan di spion bagian dalam ini. Nah, semakin keluar itu semakin jauh dari motor kita. Maka dari itu, karena bagian dalam ini fungsinya nggak terlalu besar, maka dari itu gua maksimalkan fungsinya dengan memasang spion blind spot di bagian dalam spion ini guys, seperti itu. Modifikasi yang ke-9 yaitu upgrade CVT. Oke guys, jadi gua melakukan beberapa modifikasi di bagian CVT ini. Cuman gua nggak bisa kasih lihat ya guys ya, karena gua nggak punya alat buat bongkar CVT ini. Jadi gua jelasin aja apa aja yang gua modif di bagian CVT ini guys. Modifikasinya baru dikit, belum total. Oke, bagian pertama yang gua modif di CVT ini yaitu rumah roller. Jadi rumah roller ini jalurnya ini gua kerok guys, supaya top speednya itu makin maksimal. Kemudian yang kedua yaitu bagian puli depan. Jadi puli depan ini derajatnya gua rubah ya guys ya ke 13,5 derajat, supaya si belt itu bisa makin keluar dari puli guys, supaya top speednya itu makin dapat lagi. Setelah kerok jalur gua bubut pulinya, derajat pulinya ke 13,5 supaya top speednya itu makin maksimal guys. Kemudian yang ketiga yaitu rollernya sendiri guys. Jadi roller bawaan PCX 160 ini yaitu 19 gram. Gua turunin jauh ke 12 gram karena medan di Bogor ini cenderung menanjak guys. Jadi Bogor ini banyak tanjakan, sehingga motor ini kalau misalnya ditanjakan itu kurang maksimal tenaganya, akselerasi bawahnya. Jadi gua rubah jauh banget dari 19 gram ke 12 gram supaya lebih dapat akselerasi bawahnya guys, biar bisa kuat nanjak. Dan kondisi jalan di Bogor itu lebih banyak macetnya guys. Kemudian jalanannya itu lebih banyak jeleknya, sekalinya nemu yang mulus bumpy, sehingga buat nyari top speed di Bogor itu lumayan susah, bahkan susah banget. Maka dari itu gua turunin jauh rollernya ke 12 gram dari 19 gram supaya gua dapetin akselerasi bawahnya, gua dapetin akselerasi stop and go nya. Kemudian yang keempat itu gua ganti karet slidernya guys. Jadi karet slider ini yang membuat CVT ini berisik. Karet slider bawaan PCX 160 itu punya gap yang lumayan besar,
sehingga menyebabkan tutup rumah roller itu bergetar saat berputar. Makanya CVT PCX 160 ini pas datang itu berisik. Jadi gua ganti karet slidernya itu ke yang lebih tebel guys, supaya gapnya itu nggak terlalu banyak, bener-bener tipis, biar si rumah rollernya itu nggak terlalu bergetar banyak. Di bagian belakang gua rubah kampasnya guys. Kampasnya ini pakai kampas NMAX yang lebih awet daripada kampas bawaan PCX 160. Terus yang terakhir yaitu bagian mangkoknya guys. Mangkoknya itu gua bolong-bolongin supaya debu yang dihasilkan dari pengikisan kampas itu bisa keluar dari mangkoknya, supaya mangkoknya itu lebih bersih guys, jadi nggak geredek. Solusi menghilangkan geredek PCX 160 yaitu cukup dengan mengganti kampasnya menggunakan kampas NMAX, kemudian mangkoknya dibolong-bolongin guys, itu geredeknya udah bisa hilang, karena biasanya geredek itu dihasilkan dari penumpukan debu yang ada di mangkok CVT ini guys, seperti itu. Dan modifikasi yang ke-10 yaitu downsize shockbreaker depan guys. Jadi supaya look motor gua ini semakin ceper, gua downsize shockbreaker bagian depannya guys, hanya dengan menambahkan persulingnya aja. Jadi motor ini buat downsize shockbreaker depan itu cuma nambah persuling aja tanpa potong per. Sebenarnya bisa tanpa menaikkan asok, cuman gua naikin asoknya sedikit karena gua milih persulingnya itu kurang panjang guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pendekin shockbreaker depan, semakin panjang persuling itu semakin ceper motor kalian. Nah, kontennya udah gua buat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau downsize shockbreaker depan, itu teman-teman bisa nonton di konten downsize shockbreaker motor PCX 160 ini. Bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini guys. Oke, jadi itu adalah modifikasi-modifikasi yang udah gua lakukan di motor PCX 160 gua ini, si Genki. Jadi modifikasi-modifikasi gua ini memikirkan look, memikirkan tenaga, dan memikirkan fungsi juga guys. Lebih dominan fungsi kayaknya. Modifikasi-modifikasi yang gue lakukan di motor PCX 160 ini tujuannya untuk menutupi beberapa kekurangan yang ada di PCX 160 ini guys. Jadi masih banyak kekurangan yang belum gue tutupi, masih banyak juga modifikasi yang harus gue lakukan. Nanti gue bakal modifikasi motor ini dan gue kontenin guys. Siapa tahu bisa jadi inspirasi teman-teman buat modifikasi PCX 160 nya. Oke, sekian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Otomotif Dra, kita sembuhkan penyakit jiwa. Bye-bye.